Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Perkenalkan, saya Casey Zahra. Perkenalkan, nama saya Siti Diani Putri. Nama saya Kawidi Kurniatis. Nama saya Rafika Prisolovindo. dan saya Gresiana Roma Siombing ingin mempresentasikan tentang bentuk usaha koperasi. Jadi teman-teman, kata koperasi diambil dari bahasa Inggris cooperation yang berarti kerjasama. Namun secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Nah, di Indonesia ini ada loh yang dijuluki sebagai bapak koperasi, yaitu Bung Hatta. Menurut beliau, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Selain itu ada Arifin Alsyaniago, Manker, dan para ahli lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri koperasi. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela. Yang kedua, merupakan perkumpulan orang. Yang ketiga, bersifat non-kapitalis. Apa sih non-kapitalis itu? Arti dari maksud pernyataan ini yaitu pembagian sisa hasil usaha atau SHU tidak didasarkan dari besaran modal yang ditanamkan oleh anggota, tapi berdasarkan jasa yang diberikan anggota kepada pihak koperasi. Sifat-sifat koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima adalah kemandirian. Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan. Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip. Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 1. Koperasi produsen. Koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya seperti susu atau daging. Kedua, koperasi konsumen. Koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga lebih terjangkau. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam unit, desa, koperasi serba usaha, dan koperasi kredit. Yang keempat, koperasi pemasaran. Koperasi madu murni yang membantu memasarkan produk madu. Yang kelima, koperasi jasa page, koperasi jasa angkutan, koperasi jasa fotokopi, koperasi jasa royalti, dan masih banyak lagi. Pertama, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri, dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan atau dinas provinsi, dinas kabupaten atau kota sesuai wilayah keanggotaannya. Kedua, setelah melaksanakan rapat pendirian, hal selanjutnya adalah menentukan notaris untuk membantu proses akta pendirian koperasi. Ketiga, langkah selanjutnya apabila akta pendirian koperasi telah disusun dan ditandatangani oleh pendiri koperasi, maka notaris dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari SISMINBHKOP. Terakhir, sesuai dengan Permenkop UKM RI nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian pada pasal 10 ayat 5 dapat bila terdapat khusus untuk koperasi simpan pinjaman juga terdapat dokumen tambahan. Koperasi merupakan salah satu jenis badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Modal koperasi berasal dari anggota dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kelebihan koperasi mengutamakan kepentingan anggota, dasar sukarela dan terbuka. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen, memiliki kemudahan dan mendapatkan modal usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota bukan untuk mencari keuntungan. Kelebihan koperasi dalam koperasi lebih mementingkan kepentingan anggota dibandingkan dengan individu, karena adanya anggota koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Kekurangan koperasi hanya kesadaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal usaha, konflik kepentingan, dan kurangnya kemampuan tenaga profesional di pengelolaan koperasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya nih. Yang pertama, koperasi usaha produksi. Koperasi usaha produksi adalah koperasi yang berusaha dalam proses pengadaan barang produksi atau usaha yang bergerak di bidang produksi. Jenis koperasi usaha yang satu ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya, pertanian buah menjual buah, peternak sapi perah menjual susu, pertanian jagung menjual jagung, dan ataupun pembatik yang menjual hasil karyanya. Yang kedua, ada koperasi konsumen. Usaha koperasi yang bergerak di bidang penyediaan produk kebutuhan masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh koperasi konsumen. Perbedaan antara koperasi konsumen dan toko biasa adalah adanya keuntungan yang diperoleh dari penjualan akan dibagikan kepada anggota koperasi. Selain itu, barang-barang yang dijual di koperasi konsumen umumnya dibeli oleh anggota koperasi tersebut, sehingga harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa. Di samping menjual barang, ada juga koperasi konsumen yang menjual jasa, yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Contoh koperasi jasa adalah koperasi jasa asuransi dan koperasi jasa angkutan.
Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau KSP adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya yang memiliki sifat usaha yang mirip dengan perusahaan perbankan. KSP dikenal juga dengan sebutan koperasi kredit. Tujuan dari dibentuknya koperasi simpan pinjam adalah untuk membantu anggota koperasi yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Uang yang dipinjamkan pada nasabah adalah dana yang dikumpulkan bersama-sama dari seluruh anggota koperasi. Adapun perbedaan antara koperasi simpan pinjam dan bank konvensional antara lain, yang pertama, suku bunga koperasi simpan pinjam lebih ringan daripada bank konvensional. Yang kedua, sistem pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai perjanjian. Yang ketiga, hasil bunga yang diperoleh dari pinjaman akan digunakan bersama atau sistem bagi hasil, sehingga keduanya bisa saling menguntungkan. Dan yang terakhir, koperasi serba usaha. Selain koperasi-koperasi yang hanya menjual atau hanya memberikan pinjaman, ada juga jenis koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus. Jenis koperasi ini bernama koperasi serba usaha atau KSU yang tidak hanya menjual barang kebutuhan produsen dan konsumen tetapi juga menyediakan jasa simpan pinjam. Contohnya, unit usaha simpan pinjam hingga unit toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakatnya.